Selamat siang, oke Zoner semuanya. I hope teman-teman semuanya yang lagi menyaksikan live Instagramnya Oke Zone Stories hari ini dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga dalam kondisi yang fit gitu ya. Karena hari ini nih secara spesial Oke Zone akan ngebahas seputar Omicron yang mana ini merupakan varian dari COVID-19 yang ternyata sudah masuk ke Indonesia hari ini. Tadi juga ada Pak Menteri begitu sudah menyampaikan informasi ada satu pasien COVID Omicron yang terkonfirmasi dan tentunya diharapkan untuk tetap tenang begitu kata Pak Menteri dan juga kita tetap harus patuh protokol kesehatan. Dan untuk membahas seputar Omicron lebih jauh lagi kita akan berdiskusi ringan-ringan di sore hari yang mendung-mendung ini dengan Profesor Zubairi Jurban atau yang biasa kita sapa dengan Profesor Berry begitu. Nanti kita akan membahas semuanya seputar Omicron ini begitu ya teman-teman Akezona semuanya. Aku juga mengingetin buat teman-teman semuanya yang punya pertanyaan begitu, punya keresahan, punya informasi yang kayaknya kalau di sosial media tuh kayak gini, aku pengen tahu fakta sesungguhnya dong gitu. Kalian bisa langsung aja sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A, nanti bisa aku sampaikan kepada Prof Berry dan kita belajar bareng-bareng, kita tahu informasinya bersama-sama begitu. Kita masih menunggu nih Prof Berry masuk ke live Instagramnya kita. Aku coba cari-cari dulu ya Prof Berry-nya. Sepertinya sih sudah hadir. Sebentar ya teman-teman Okezoners. Aku mau tahu dulu nih teman-teman Okezoners semuanya di rumah atau dimanapun begitu. Bagaimana kabar di hari yang mendung ini? Bisa nih sampaikan dulu nih kabar-kabarnya kepada kita di sini supaya mungkin juga bisa saling menyemangati begitu, apalagi di akhir tahun seperti sekarang nih sepertinya si varian baru ini bisa mendominasi gitu katanya. Pokoknya nanti kita akan kulik lebih jauh seputar Omicron dengan Prof Berry dan kita masih mencoba untuk tersambung dengan Prof Berry ya. Kita masih mencoba sepertinya sih Prof Berry belum hadir, tapi kita coba tunggu dulu ya teman-teman semuanya ya. Aku juga masih oke, baik, suaranya agak kecil. Oke, saya coba mendekat. ya teman-teman Okezor semuanya yang punya pertanyaan gitu terkait dengan Omicron atau biasa atau mungkin kalian punya sebutan lain gitu ya. Oke. Kalian bisa langsung aja sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti kita coba sampaikan kepada Prof Berry dan kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Karena ternyata si varian B11529 ini nih ternyata seperti apa sih begitu. Karena kan ada yang bilang ini varian tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Terus kemudian juga ada yang bilang nah, Prof Berry sudah hadir nih, jadi kita bisa langsung belajar. Kita masih coba tersambung dengan Prof Berry-nya ya. Sebentar. Oke. Kita masih mencoba untuk tersambung karena Prof Berry-nya sudah hadir ya teman-teman Okezoners semuanya. Halo Prof, apakah sudah bisa tersambung belum nih kira-kira nih? Iya. Untuk teman-teman semuanya, teman-teman Okezoners yang sudah hadir mantengin live Instagram, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Kalau teman-teman mau bertanya, mau mengklarifikasi gitu, langsung kepada Prof Berry silakan saja. Kita di sini mau belajar bersama-sama dan tentunya kita berupaya untuk Halo Prof Berry, selamat sore. Halo Prof. Iya. Halo, selamat siang. Selamat siang Prof, turunin lagi Prof dikit Prof. Nah, seperti ini sekarang. Siap. Bukan ini diganti saya sama ya. Oke. Dan saya atur dulu itu apa posisinya. Baik, boleh. Prof, gimana kabarnya Prof? Baik, alhamdulillah sehat. Anda kelihatan seger. Ya begitulah Prof, harus
menjaga stamina gitu ya. Benar. Prof, ini kan hari ini kebetulan sekali di tema yang kita angkat yaitu Omikron, dan ternyata hari ini juga Iya, pas ada Pak kasus Budi. pertama lagi. Betul. Jadi kayak yang mungkin entah semesta yang entah gimana lah. Jadi kita berharap sih Prof semoga tidak menyebar, karena sesuai dengan pernyataan Pak Menkes juga ternyata bahwa penyebaran antar manusia itu masih kecil kemungkinan begitu ya Prof, betul ya, di Indonesia. Iya, kalau Ya, oke. mengenai Omikron sih udah jelas sekali bahwa telah menyebar ke 5 benua, ke lebih dari 60 negara. Di Amerika dalam waktu seminggu itu telah menyebar ke 20 lebih negara bagian. Kemudian di Inggris sudah menjadi 20% dari virus yang beredar di sana. Di London bahkan sudah 44% virus yang di London sudah Omikron. Jadi memang kelihatannya mau tidak mau, senang nggak senang akan masuk kita juga, dan ternyata yang pertama sudah masuk. Bisa dibilang akhirnya masuk nggak nih Prof? Enggak juga, kalau yang masuk itu kan ternyata seorang petugas kebersihan Betul. di Wisma Atlet. Jadi berarti padahal virusnya kan datangnya dari luar negeri. Jadi artinya dia tertular dari seorang yang baru pulang dari luar negeri. Jadi berarti dia sebetulnya bukan kasus pertama kan. Jadi memang harus kontak tracing segera. Oke, oke, oke. Jadi ada kemungkinan besar begitu ya Prof ya, si pegawai kebersihan Wisma Atlet memang terpapar karena dia juga tidak melakukan perjalanan luar negeri begitu ya. Jadi kemungkinan besar memang dia terpapar dari orang yang baru pulang gitu ya Prof ya. Benar, dan itu terjadi juga di Amerika. Di Amerika itu yang terbukti dari perjalanan luar negeri hanya 33%. Sisanya kasusnya ternyata tidak pernah ke luar negeri dalam 2 minggu terakhir. Oke, 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 oke. Wah, oke, oke. Jadi ini udah makin seru nih karena kita benar-benar lagi ngebahas sesuatu yang hangat nih. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi nih Prof. Jadi kan salah satu yang statement dari Pak Budi begitu, Menkes Budi, dia menyatakan ternyata kondisi si pasien N, dia sebutnya seperti itu, tidak bergejala, tidak ada batuk, tidak ada sakit tenggorokan, tidak ada demam. Nah, sebetulnya kalau dari pemahaman Prof Berry sendiri, apakah sudah ada informasi nih Prof sebetulnya adakah gejala khas gitu dari paparan Omikron ini gitu Prof? Iya, pada umumnya ringan, itu dulu yang penting. Data Okay. dari Afrika Selatan tuh jumlah kasusnya tadinya nggak ada 900, kemudian naik terus sampai lebih dari 23.000 sekarang ini. Namun yang meninggal tetap rendah, jadi meninggal sedikit. Kemudian Inggris yang sudah 4.713 pasien, ternyata yang meninggal 1. Jadi bisa memang disebutkan bahwa angka kematian amat sangat rendah. Gejalanya mirip dengan yang lalu, cuman bedanya tidak ada anosmia, jadi tidak ada kehilangan indera. Kemudian yang mencolok rasa capek banget gitu aja. Kelelahan yang berlebih ya Prof ya itu jadi. Iya, benar. Betul. Oke. Jadi sebetulnya karena kita bisa bilang kan Afrika Selatan menjadi kasus pertama lah gitu ya Prof, di sana juga ternyata kasusnya bisa dibilang ringan gitu. Jadi mungkin itu juga yang terjadi di pasien N Indonesia ini gitu Prof. Jadi dia tidak ada demam, tidak ada batuk, tapi memang karena dia pegawai dari Wisma Atlet begitu, jadi memang harus melakukan pemeriksaan rutin walaupun tidak sakit. Ternyata dia positif, Omikron. Jadi kayak wow, oke, si Omikron ini berarti bisa dibilang sesuatu yang tidak bisa disepelekan juga gitu ya Prof ya. Iya, dan tolong diingatkan pegawai Wisma Atlet. Jadi asumsi kita hampir pasti sudah vaksin. Betul. Oh yes. Ya, jadi artinya memang benar bahwa Omikron ini bisa menembus orang yang sudah divaksinasi. Data dari Amerika membuktikan bahwa yang terinfeksi itu ternyata bahkan yang sudah di booster ada 17 orang sudah booster masih bisa tertular Omikron. Oh, oke.
Oh, tadi mengenai Jadi gejala ada beberapa, biar agak lengkap sedikit boleh saya tambah. boleh Prof, boleh Prof. Jadi gejalanya antara lain batuk kering, demam, berkeringat malam hari ini penting. Berkeringat malam hari ini agak beda dari yang lain. Kemudian nyeri pada Hmm. banyak bagian tubuh, lelah, tenggorokan gatal, tidak batuk, tidak kehilangan indera perasa dan indera penciuman. Jadi yang mencolok tidak kehilangan indera perasa dan indera penciuman dan Oke. adanya keringat malam hari. Itu yang mungkin agak beda Oh, dari oke yang oke. lain. Oke. Jadi buat masyarakat begitu ya, Prof, sebagai bentuk kewaspadaan kalau misalnya kalian kok ngerasa badan emang capek gitu, tapi kok tiba-tiba ada keringat malam hari gitu, mungkin bisa bisa langsung tes aja atau gimana nih Prof, saran dari seorang Prof Berry gitu kalau misalnya tadi itu dari beberapa gejala itu kita punya gitu. Iya, udah tadi kan dari Hmm. ya, kalau ada gejala ya udah periksa. Kalau periksanya positif misalnya, maka laboratoriumnya yang semua kasus positif, apalagi yang dengan gejala tadi, mestinya ditelusuri kemudian dengan pemeriksaan yang untuk varian, artinya pakai tes whole genome sequencing. Genome sequencing. PCR SGF ya atau kalau tidak salah ya. Untuk lebih Karena spesifik PCR lagi. biasa, Ah, PCR PCR biasa biasa. itu hanya mendeteksi positif atau negatif. Tapi Ya, ya. kemudian tahap berikutnya itu bisa dikerjakan, ternyata di Indonesia ada 20 pusat penelitian yang Lab. bisa memeriksa nah, Oke, oke, oke. Omikron atau bukan. Oke, Prof. Berarti kan beberapa teori yang sebelumnya kita hanya tahu teori aja gitu, tapi ternyata sudah dibuktikan di Indonesia ini salah satunya ternyata si Omikron ini bisa menembus tubuh orang yang sudah divaksin gitu. Dan kemudian juga salah satu teori juga menyatakan si Omikron ini cepat menular gitu, Prof. Nah, mungkin Prof bisa jelasin sebenarnya kok virus yang ini bisa cepat menular ya dibandingkan yang lain. Emang kenapa sih emang si Omikron ini ada apanya sih, Prof? Iya, Omikron ini mutasinya banyak banget di banyak tempat, sehingga membuat sifat Omikronnya berbeda, yaitu bisa amat sangat menular, bisa menembus orang yang sudah mempunyai imunitas, baik imunitasnya akibat vaksinasi, baik imunitasnya akibat terinfeksi COVID-19 sebelumnya, baik imunitasnya sesudah booster. Jadi memang istimewa virus saat ini. Dan amat Oke. sangat cepat sekali. Itu yang paling membahayakan. Yang kita semua harus ingat, ini hari ini mau tidak mau, senang nggak senang, kita harus amat sangat waspada. Jadi mohon pada anggota masyarakat, jangan lupa kemana-mana masker, jangan lupa masker. Ini menjadi penting sekali, karena Baik. kan kita akhir-akhir ini sudah mulai lepas masker karena Yes. merasa aman. Pun Betul, rumah betul, sakit sudah betul, betul, kosong, Prof. iya. Iya. Betul. Jadi zaman Jadi si berubah Om, sekarang ini. betul. Jadi si Hari ini Omikron ini titik balik. sebagai betul Omikron ini sebagai pengingat lagi gitu ya kepada masyarakat. Hey, pandemi belum selesai saudara gitu. Karena ternyata si varian ini muncul dan langsung bikin heboh dunia. Prof, tapi kalau saya pengen tanya lagi nih, Prof. Kan si salah satu karakteristik Omikron ini juga ternyata ini ya, Prof ya, apa? Itu tadi bisa bisa menyebar lebih cepat, kemudian juga bisa menembus tubuh yang sudah tervaksinasi begitu. Kemudian apakah ada karakter gitu, Prof? Maksudnya gini kan beberapa negara Afrika Selatan gitu, maksudnya banyak negara di sana ternyata kasusnya lebih banyak ke anak-anak gitu, Prof. Apakah itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya oh kayaknya anak-anak memang harus lebih diconcernin di saat ini atau sebetulnya si Omikron ini bisa ya semua umur juga dia tidak mengenal juga gitu. Data dari Amerika nggak begitu. Sebagian besar yang kena antara sekitar 20 sampai 38 tahun. Jadi bukan anak-anak, tapi Dua- dewasa muda. 20 sampai 38 tahun ya, Prof. Ya, ya. Dan nanti Oh, ya. sambil ini Boleh. saya carikan. Tapi ya sementara itu dulu aja dulu. Datanya itu.
Ini ada antara 18 sampai 39, benar. Antara 18 Oh, tahun sampai 39 tahun itu data Amerika. oh Amerika ya Prof ya. Ya, Oke, oke, oke. Tapi walaupun memang banyak kasusnya di range usia itu, tentunya semua usia saat ini juga tadi yang sesuai dengan Prof. Berry sampaikan, semua harus sudah memperketat lagi yang namanya masker, jaga jarak, karena ternyata 2 poin itu juga menjadi penentu juga ya Prof ya. Karena si ya Omikron ini benar. semakin kita berkerumun, semakin gampang juga lah dia bisa masuk. Oke, oke. Ini buat teman-teman Okezoner semuanya yang mau bertanya boleh loh, karena Prof. Berry di sini standby. Sebetulnya eh, banyak banget nih Prof yang banyak bertanya gitu. Tapi aku juga sebenarnya interest sama salah satu informasi nih Prof. Kan Prof juga erat kaitannya dengan HIV Indonesia gitu. Kan salah satu informasi yang tersampaikan waktu itu dari pakar di sana gitu ya, ternyata si Omikron ini ada suara-suara gitu muncul dari tubuh pasien HIV yang tidak terobati. Sebenarnya Prof itu betul atau tidak sih informasi itu, atau informasi apa sih yang bisa kita dapat sebetulnya gitu Prof dari informasi itu? Iya, jadi gini, eh, pada prinsipnya semua virus ingin tetap hidup, ingin bertahan hidup. Jadi dia melakukan mutasi. Mutasi, banyak banget mutasi, namun mutasi-mutasi itu biasanya tidak bermakna buat kita, tidak membuat varian yang Hmm, membahayakan kita. ya, Nah, untuk ya, ya. mutasi-mutasi yang lebih berbahaya itu diperlukan diperlukan orang yang terinfeksi ini yang virusnya bisa lebih lama. Rata-rata orang terinfeksi SARS-CoV-2 kalau sakit COVID-19 kan sekitar 15 hari, paling sebulan. Nah, pada beberapa pasien HIV/AIDS, pada beberapa pasien kanker, ternyata yang terinfeksi oleh penyakit yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini bisa bertahan bulanan. Nah, karena Oh, virus oke. bisa tahan hidup bulanan, dia mendapat kesempatan untuk mutasi-mutasi. Beberapa kali akhirnya terjadi mutasi yang memang agak jauh berbeda dari varian sebelumnya, Sebelumnya. termasuk varian Omikron. Kebetulan Afrika Selatan adalah negara dengan kasus HIV/AIDS yang paling banyak di dunia. Baik. Jadi Oh, oke, salah satu oke, oke. negara dengan sehingga dan di sana sebagian orang dengan HIV juga belum Ya. mendapat pengobatan sehingga kekebalannya Oke. masih rendah. Karena kekebalan rendah, Hmm. virusnya jadi nyaman. Iya, Pak. Pak, betul, betul, betul. Oke, oke. Jadi sebenarnya informasi itu betul begitu ya Prof ya, tapi memang pasti ada banyak faktor lainnya lah yang ya kita nggak bisa menarik satu kesimpulan bahwasannya si Omikron ini terbentuk dari tubuh pasien HIV aja gitu, tapi mungkin ada juga faktor lainnya yang membuat Omikron ini Oh, muncul gitu enggak, ya, enggak. atau Saya koreksi sendiri, bukan dari tubuh. Jadi ada virus eh, hmm. penyebab COVID-19 ini yang masuk ke orang dengan kekebalan rendah. Apa itu HIV, apa itu kanker. Oh, oke. Karena Oke. kekebalannya rendah, maka virus Oke. yang masuk ini bisa mutasi, mampu mutasi. Oke, 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 oke. Oke, oke. Oke, oke. Berarti informasi itu ya mungkin kasus kasus di Afrika Selatan gitu kali ya, Prof ya. Jadi Iya, tidak bisa digeneralisasikan kepada semuanya gitu pada akhirnya, ya, Prof ya. enggak lah. Oke, oke. Saya kira tidak bisa ya. Iya, 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 betul. Oke, oke. Prof, Prof. Ini juga kita banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Salah satunya nih kayaknya dia penasaran nih, Prof. Prof, apakah tubuh yang sudah divaksin ketika dia terpapar Omikron gejalanya sama, Prof? Atau bahkan tidak ada gejala sama sekali kalau misalnya orang yang sudah divaksin kena Omikron, Prof? Sama saja, jadi gejalanya sebagian besar kan OTG. Oh, oke, oke. Sebagian besar tanpa gejala. Jadi memang Hmm. eh, termasuk yang sudah divaksinasi maupun yang belum divaksinasi. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Oke, jadi sebetulnya sama aja ya, Prof ya. Tapi lebih ke yang memang didominasi begitu ya kalimatnya, Ya, kebanyakan tanpa gejala. ya, tapi untuk yang sudah divaksinasi diharapkan
kan kasusnya belum terlalu banyak diharapkan. Betul. Kalaupun ada gejala, gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan yang belum vaksinasi. Ini Oke. saya bacain data yang dari Afrika Selatan itu hanya Iya, Prof. 30% yang dirawat inap Omikron ini Hmm. yang mengalami kegawatan, hanya 30%. Nggak ada separuhnya dari varian sebelumnya. Varian sebelumnya jauh lebih tinggi. Yang kedua, lama Oke, rawat oke. rata-rata Omikron itu pendek, sekitar 2,8 hari. Varian Oh, oke. sebelumnya 10 hari. Jadi lama rawatnya yang Oke, lain itu oke. dulu 10 hari, ini cuma 2,8 hari. Dan yang ketiga, yang meninggal juga jauh lebih sedikit. Hmm. Oke, 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 oke. Oke, sip, 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 Prof. Aduh, lengkap sekali nih informasinya nih. Tapi Prof, saya juga jadi penasaran nih, Prof. Sebenarnya kan karena dia proses penyembuhannya juga ternyata sebentar, masa inkubasi virusnya apakah dia lebih cepat gitu, Prof? Jadi kayak misalnya saya baru terpapar nih hari ini gitu, jangan sampai juga sih. Tapi apakah dia bisa langsung saat hari ini juga kah? Atau dia harus nunggu juga nih kayak si COVID-19 yang lainnya gitu, 3 hari, 7 hari, atau berapa hari sih, Prof? Masa inkubasinya, Prof? Iya, itu yang diduga lebih cepat penularannya. Jadi Oke, mungkin oke. kalau yang lainnya 4 harian, ini mungkin 3 harian bisa. Namun hati-hati karena kalau Anda bilang begitu, nanti karantina kita diperpendek, tahu-tahu lebih lama. Jadi jawabannya jawabannya masa inkubasinya masih bisa juga bervariasi gitu ya. Oke, oke. Karena ini menentukan masa karantina ya. Iya, Itu maksud saya memang. dan ternyata kan lolos. Ini membuktikan kalau ada Hmm. kasus di atlet berarti kita kebobolan di karantina kan? Iya sih, Prof. Iya sih, Prof. Iya sih, benar ya. Oke, oke. Ah, baiklah. Itu urusan nanti aja ya, Prof. Karena Oh, dan juga nggak artinya tidak hanya Indonesia. iya, iya, Bayangin iya. Inggris itu sejak tanggal 26 November sudah bikin travel ban. Pokoknya ada banyak tuh Betul, negara betul. Afrika yang nggak boleh masuk. Kemudian Amerika juga bikin sama. Namun apa yang terjadi? Inggris Tetap sekarang udah banyak kebobolan. banget yang terinfeksi ya. Amerika sudah 20 negara bagian lebih. Iya, ya tadi juga informasi yang disampaikan Pak Menkes juga saya agak shock gitu kan, kayak ternyata dulu Inggris tuh di awal-awal kasus kayak cuma 10 per hari gitu, tapi tiba-tiba sekarang dia udah 70.000 atau 700.000, terus kayak yuk banyak sekali ya, per harinya kayak udah tinggi banget gitu. Per hari sekitar masih 50-70 ribu. Namun yang dikhawatirkan banget adalah walaupun menurut saya ini overestimate, ada yang ini bisa kasusnya bisa 1 juta sehari pada akhir Desember. Inggris, nah itu jadi kekhawatiran Oke. memuncak pada waktu ada seorang ahli bilang demikian. Saya sih nggak percaya sih, cuman ya memang harus diatasi, dicegah. Semoga semoga tidak terkabul tuh pernyataan si ahlinya, 1 juta, 1 juta sehari itu kayak yang kayak yang besar sekali ya kasusnya. Oke, 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 Prof. Ini juga saya menarik lagi nih, Prof. Ada yang mau saya sampaikan soal anak-anak. Tadi juga saya sudah sempat mention di awal gitu, Prof. Soal anak-anak ini sebetulnya informasi dari Prof Berry apa nih yang bisa disampaikan ke masyarakat? Apakah memang anak-anak juga memang berisiko tinggi atau tidak separah 18 sampai 39 tahun atau seperti apa sih, Prof? Iya, anak-anak memang tidak separah yang dewasa atau usia lanjut. Hmm. Tetapi anak-anak tolong diingat bisa juga sakit nomor satu, walaupun lebih sedikit. Yang Iya. kedua, kalau tidak sakit, dia membawa virus kalau dia tertular pulang ke rumah, ke orang tuanya, ke kakek Hmm. neneknya, ke kakaknya, ke tetangganya. Jadi tolong dia ingat tetap saja memang saat ini menjadi pemerintah di hampir semua negara untuk segera memulai vaksinasi pada anak. Oke. Oke, oke, oke. Jadi keputusan pemerintah juga untuk mempercepat timeline vaksinasi anak dari yang sebelumnya 24 Desember menjadi 14 Desember, keputusan yang tepat ya, Prof ya. Ya, saya kira tepat sekali. Jempol itu bagus. Oke, oke, oke.
Oke, Prof. Prof, ini ada yang bertanya nih, Prof. Dari Ed Andriana gitu. Prof, kalau katanya vaksin Sinovac 2 kali shot itu tidak mampu menghasilkan antibodi yang cukup untuk melawan Omikron. Apakah itu benar, Prof? Oh, gini, pada prinsipnya semua vaksin apapun Anda sebut Pfizer kayak Moderna kayak semuanya di uji klinik dulu jelas bahwa memang tidak ada yang 100% efektif. Tidak ada yang 100% efektif. Pada waktu kemudian muncul Delta, turun lagi yang tadinya 95% ada yang turun ke 45%. Hmm. Ada juga yang turunnya ke 70%. Jadi memang dengan adanya varian-varian baru yang lebih mudah menular ini, efektivitas virus, efektivitas vaksin untuk mencegah infeksi memang berkurang, tapi tetap bermanfaat. Ya, ya. Dan karena itu kita harus cepat-cepat booster. Jadi untuk pemerintah mulai tahun depan sudah akan segera booster, program booster. Saya sudah 3 kali. Dan tolong para Baik. anggota masyarakat yang lain perlu dihimbau bahwa booster itu aman, aman. Oke. Jadi nggak usah takut. Gini, saya selalu bilang pada pasien-pasien saya, dok saya sakit HIV, aku kan takut. Takut boleh, namun vaksin jalan terus harus. Nggak masalah, Iya, efek iya, samping iya. minimal banget, minim banget. Aku lupus sama juga, tetap secepat mungkin harus vaksinasi 2 kali, kemudian lanjut dengan booster. Tapi takut boleh Hmm. vaksinasi lanjut. Aku kanker payudara sama, kanker payudara juga perlu segera vaksinasi. Aku sakit jantung. Sakit jantung apa? Aku udah pasang stent, kata pasiennya. Aku kan takut kalau divaksin booster nanti gawat. Terus saya bilang, umurku sih masih muda. Baru 70. Baru Waduh, 75 tahun, saya gimana? selalu bilang begitu. Memang kemudian aku baru operasi jantung bypass 4 tahun yang lalu. Ya. Dan aku divaksinasi 3 kali, aku sehat. Dan aku olahraga, aku lari. Aku olahraga, maka aku kemarin trekking di pegunungan 2,5 jam. Nggak, artinya semua orang pada punya kalau sakit sekarang ada obatnya. Oke. Ada sakit infeksi, ada Ya, penangkalnya. Cuman kalau kita takut, ya takut boleh, ada namun solusinya. ya vaksin jalan terus, jangan takut terus batal. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Prof, ini menarik nih, Prof, dari Leo. Varian Omikron saat ini sudah masuk. Apakah perkiraan epidemiolog yang menyatakan pandemi berakhir 2022 gagal atau batal gitu? Apakah ada potensi terjadi lonjakan kasus lagi, Prof, di 2022? Oh, pasti lonjakan amat sangat Oh, pasti. baik. Tetapi, Baik. tetapi, 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 kalau ternyata lonjakannya tidak fatal, nah ini sebetulnya kan malah mirip-mirip vaksinasi kita. Misalnya Hmm, yang meninggal hanya 1 di Inggris, nggak nambah-nambah lagi, maka boleh aja kan menjadi kayak kita batuk pilek biasa. Karena kita oke. mudah tertular, mudah sembuh. Yang Oke. kita harapkan sih satu saat itu yang terjadi, sehingga seperti ya common cold, seperti Common. kita tertular batuk pilek bersin Oke, oke, biasa. oke. Oke, oke, oke. Tapi untuk sampai ke common cold juga belum bisa diprediksi kapannya begitu ya, Prof ya. Tapi kita berharap akan seperti itu aja gitu ya, Prof. Iya, tetapi itu kan harapan di sini. Jadi tetap saja vaksinasi segera, yang belum 2 kali segera, booster yang belum begitu dapat kesempatan, ambil, jangan dilewatkan, booster, booster, booster. Iya, Prof. Kemudian ini virus sudah terbukti amat menular di Amerika, di Inggris, di banyak negara lain. Jadi tolong sekarang pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun, liburan kalau bisa batalin saja. Kalau sudah bayar ya batalin aja, kenapa enggak, kan demi kesehatan kita, demi kesehatan keluarga kita.
Oke. Sesuai juga dengan pernyataan Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, jangan keluar negeri dulu karena ternyata itu bisa Ya, menjadi faktor risiko terbesar masuknya Omikron ke Indonesia. Begitu ya Prof Berry ya. benar. Oke Prof Berry, atur nuhun, terima kasih sarangnya atas waktunya Prof Berry, sehat-sehat. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol nih Dok Ezon, jangan pernah bosan ya Prof Ya, Berry ngasih informasi ke masyarakat. Kita berdoa terus nih, tadi juga banyak yang ngedoain Prof Berry, semoga Prof Berry sehat-sehat karena informasi Prof Berry tentunya bisa menjadi kebaikan buat masyarakat pastinya. oke. Thank you Prof Sama-sama, Berry. salam Prof Berry sehat. tapi mungkin Jangan lupa iya, olahraga. Olahraga 30 iya. menit sehari. Jalan cepat boleh, mau sepeda boleh, mau senam, mau miri atau tobelo silakan. Baik, karena kalau kalian ngelihat Twitternya Prof Berry itu rutin olahraga di usia 75 tahun dengan komorbid yang tadi udah sampaikan. Saya kayak masih muda tuh kayak ngerasa, aduh saya harusnya malu nih ngelihat eh, senior kita, tapi masih tetap semangat untuk tetap hidup sehat. Sekali lagi terima kasih Prof Berry, sehat-sehat ya Prof. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, makasih. Oke, iya. Oke, itu dia Oke Zoners, obrolan sore hari ini bersama Prof Berry. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan informasi dari obrolan kita dan sesuai dengan rekomendasinya Prof Berry tadi, selalu pakai masker, jaga jarak. Kalau misalnya mengikuti statementnya Pak Menkes juga boleh. Kita jangan keluar negeri dulu. Oke, stay safe semuanya. Bye.